ini adalah kehendak dari pelanggan atau kawan komunitas bahwasanya ayam yang paling bagus itu adalah ayam yang dirawat oleh indukan. Jadi Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan hobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Pada video kali ini kita jemur ayam, kita ngobrol tentang ayam seperti biasa, di mana ternak itu sangat menyenangkan sekali. Sejujurnya kami ternak juga, modalnya adalah modal pas-pasan, modal kemauan saja atau bahkan modal niat saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternak ini menjadi berkembang dan akhirnya untuk operasionalnya juga menjadi bertambah. Nah, bagaimana kita menyiasati itu semua? Tentu saja kita bisa menyiasatinya dari jual beli ternak itu sendiri. Yang mana yang kita maksud jual beli ternak adalah yang hasil dari penjualannya itu kita kembalikan lagi ke kandang untuk operasional kandangnya, mulai dari pakan, perawatan kandang sampai pembelian obat-obatan. Nah, memang berternak ini sangat menyenangkan, tetapi saya sarankan untuk melakukan proses ternak ini dari jumlah ternak yang sedikit dulu, jangan langsung banyak, karena kalau langsung banyak itu kawan-kawan juga harus kuat modalnya, kawan-kawan juga harus kuat terhadap waktu dan komitmen, karena ayam-ayam ini sendiri butuh perhatian, ayam-ayam ini sendiri juga butuh perawatan yang intensif. Nah, jadi korelasinya adalah semakin sedikit ayam, maka operasional kandang kita semakin sedikit dan waktu yang kita butuhkan pun semakin sedikit untuk memeliharanya. Sebaliknya, jika kita pelihara dengan jumlah ayam yang banyak, maka operasional kandangnya pun harus banyak, dalam arti pendanaan ya kawan-kawan. Selain itu juga kita harus memiliki waktu untuk melakukan rawatan terhadap ternak kita, mulai dari menjemur, memberi vaksin kalau yang pakai vaksin, membersihkan kandang. Jadi seperti itu kawan-kawan. Untuk lebih asiknya kita sambil ngobrol, kita lihat ayam-ayamnya. Nah, kawan-kawan, jadi seperti biasa kita jemur ayam-ayamnya karena memang kondisinya pada hari ini cerah ya. Dan memang kebiasaan kita untuk selalu mengeluarkan ayam yang ada di dalam karena memang ini tidak dirawat oleh indukan ya. Jadi ketika ada matahari, ayamnya kita jemur. Termasuk juga dengan ayam-ayam yang ini walaupun cuma satu ekor, tetap kita pelihara dengan baik. Apalagi yang ini ya. Ini dari dua indukan ayam hutan, tetapi tidak kita lakukan rawatan indukan karena yang ingin kita capai adalah bagaimana ayamnya bisa jinak. Nah, untuk menjinakkan ayam hutan ini, walaupun pikat ini ya memang sangat liar sekali, jadi yang harus kita lakukan adalah membiasakan ayamnya untuk berinteraksi dengan manusia. Kawan-kawan bisa lihat di sini, ayam-ayamnya kita perlakukan setiap hari seperti ini, agar ayamnya terbiasa dengan manusia, agar ayamnya terbiasa jinak. Jadi memang kita lakukan rawatan sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Untuk ayam bangkok juga kita lakukan rawatan indukan karena memungkinkan indukannya selalu perhatian, indukannya tidak akan meninggalkan anaknya. Berbeda ceritanya kalau dengan ayam hutan merah Sumatera, indukannya bisa saja meninggalkan anaknya ketika indukannya merasa takut. Jadi untuk mengantisipasi itu, anakan ayam hutannya kita rawat secara intensif, kita kandangkan dan kita beri penghangat, tidak kita lakukan rawatan indukan. Jadi kawan-kawan, sesimpel itu cara kita berternak ayam ya. Kita upayakan ayamnya itu untuk selalu bebas, tetapi tetap kita perhatikan karena kebebasan pada ayam itu sendiri kecenderungannya bisa berakibat fatal, walaupun memang pada kondisi ini kita memiliki ayam yang bebas itu sangat baik sekali untuk pergerakannya. Pengertiannya adalah ketika ayamnya kita upayakan bebas bergerak, maka ayamnya itu akan sehat. Akan sehat dalam arti ayamnya mencari makan dengan bebas, ayamnya bisa bebas juga untuk berinteraksi satu sama lain, atau ayamnya juga bisa tidak melulu berada di tempat yang sama. Pengertiannya adalah kami memperhatikan bahwasanya ayam ini adalah makhluk yang sangat pembersih ya. Tempat tidurnya, tempat makannya, dan tempat bermainnya itu sebenarnya sangat bersih. Kenapa kami bilang sangat bersih? Karena kami melihat ayam hutan di habitat aslinya
ayam yang selalu berada di tempat berbeda, ayam yang selalu berada di tempat yang memang bersih, itu kualitas kesehatannya akan sangat baik sekali. Nah, di sini kawan-kawan, kita upayakan seperti itu. Karena apa? Karena kita bandingkan jika ayam ini kita kandangkan, maka kita harus memiliki kewajiban untuk menyediakan atau memastikan ayamnya berada di tempat yang bersih. Karena apa? Karena kalau di kandang kan seperti yang kita ketahui, ayamnya itu berada di tempat yang itu saja. Pengertiannya makannya di situ, bermainnya di situ, tidurnya di situ, kotorannya juga di situ. Jadi ya kita upayakan saja ayamnya ini hidup secara alami. Tetapi nanti kalau memang sudah masanya atau sudah waktunya, ayamnya ini kita upayakan untuk kita intensifkan. Karena untuk perawatan ayam bangkok memang harus diintensifkan. Apalagi memang ayamnya sudah besar ya, ayamnya sudah besar. Seperti yang di konten kami sebelumnya, sudah ada beberapa ekor ayam yang menunjukkan potensinya, itu wajib kita lakukan perawatan intensif kawan-kawan. Kalau tidak ya tentu bisa berbahaya sekali, karena ayamnya akan saling menyakiti. Sementara kita sendiri tidak mau hal itu terjadi ketika ayamnya saling menyakiti. Kondisi seperti inilah yang kita sebut dengan merawat ternak itu sesuai dengan kebiasaannya, atau merawat ternak itu sesuai dengan keinginan ternaknya. Kita bisa saja merawat ayam bangkok full box, tentu ini sangat tidak baik sekali untuk agility atau untuk kelincahannya kawan-kawan, karena ayamnya cenderung diam. Memang kalau untuk penggemukan bagus ya, untuk penggemukan bagus, tetapi kalau untuk kelincahan, untuk kesehatan ini sangat perlu perhatian yang intensif. Setidaknya kita wajib untuk membersihkan kandangnya setiap hari. Ini kalau kita lakukan rawatan yang memang di dalam box atau rawatan intensif. Kadang-kadang hal seperti ini bisa kita lakukan, tetapi konsistensi atau komitmen kita untuk melakukan itu setiap hari yang menjadi pertanyaan. Jadi di sini memang merawat ayam itu sangat gampang dan mudah sekali. Apalagi ayamnya memang kita rawat semi umbaran seperti ini ya. Maksud kami semi umbaran memang berada di dalam kandang yang besar, tetapi ayamnya tidak kita kandangkan secara intensif atau kita box. Jadi kalau untuk memulai ternak memang sebaiknya kita mulai dengan ternak yang sedikit, karena memang dari ternak sedikit itulah kita mesti belajar. Dari ternak yang sedikit itulah kita akan mudah sekali untuk memahami ternak kawan-kawan. Kalau kita mulai dari ternak yang banyak, sementara kita belum memiliki ilmunya secara spesifik, ini sangat berat sekali. Karena akan menyebabkan kerugian, setidaknya ayamnya akan sakit. Setidaknya seperti itu ya kawan-kawan. Tetapi tentu kita tidak menginginkan itu terjadi, maka yang paling masuk akal kita lakukan adalah ternak secara kecil-kecilan dulu. Ternak secara kecil-kecilan ini memang sebenarnya sangat efektif sekali ketika kita bisa memanajemen kandang dengan baik, ketika kita bisa memastikan bahwasanya ternak kita ini selalu kita perhatikan. Nah, jadi itu maksudnya kawan-kawan. Untuk pacekan sendiri kami menggunakan pacekan yang hitam untuk sementara ini. 2 pacekan yang biasa kita tampilkan itu sedang kita intensifkan ya, karena memang sepertinya requestnya banyak dari keturunan yang pacekan hitam ini. Jadi kita upayakan yang berproduksi adalah pacekan yang hitam ini, yang sebelumnya kita kontenkan bahwa pacekan ini memang sangat ramah sekali terhadap DOC. Maka akhirnya DOC-nya bisa kita lepaskan seperti ini. Karena ada beberapa pacekan yang memang sangat berbahaya untuk DOC kawan-kawan. Jadi perlu juga kita perhatikan bahwasanya pacekan itu memiliki karakter yang mana karakternya itu bisa sangat baik untuk ayam-ayam kecil atau ayam-ayam muda, dan bisa juga berbahaya untuk ayam-ayam yang masih kecil, karena memang ada karakter pacekan itu yang sangat ganas atau sangat agresif sekali terhadap ayam-ayam yang masih kecil. Jadi kawan-kawan, beginilah kami di Taji Api menjalankan ternak, betul-betul sangat alami sekali. Walaupun nanti pada tahapan selanjutnya ketika memang ada yang sudah bisa kita intensifkan atau kita box, itu akan kita box. Tetapi untuk usianya biasanya DOC ini sampai 40 hari ya, kita biarkan dia sama indukannya. Maksud kita ya memang betul-betul ayamnya ini dipelihara atau dirawat oleh indukannya, karena memang kalau untuk rawatan intensif atau pakai penghangat lampu, sejujurnya ini adalah kehendak dari pelanggan atau kawan komunitas, bahwasanya ayam yang paling bagus itu adalah ayam yang dirawat oleh indukan. Jadi kami upayakan untuk
DOC-nya ini selalu dirawat oleh indukan ayam itu sendiri. Kecuali untuk ayam hutan merah Sumatera, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya tingkat keliaran dari ayam hutan merah Sumatera ini walaupun sudah menjadi pikat itu memang sangat liar sekali kawan-kawan. Bahkan untuk menangkapnya saja kita sangat susah. Paling itu saja video kita kali ini kawan-kawan ya. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami TAJI API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.